Halo sahabat sehat RSUD Bangli, salam sehat sahabat bisa. Baiklah, jumpa lagi kita ya. Rasanya sudah lama kita nggak jumpa, tapi nggak apa-apa. Sekarang episodenya spesial karena kita kedatangan tamu dari luar Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Baiklah, kita kedatangan tamu anak-anak, tapi anak-anak yang luar biasa berbakat, luar biasa pintar, dan mereka sangat siap untuk menghadapi dunia masa depan gitu maksudnya. Jadi kita di sini kedatangan FAD, Forum Anak Daerah Bangli tahun 2025. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan ketuanya. Selamat siang deh. Oke, silakan perkenalan dulu dengan sahabat bisa ya nak. Halo sahabat bisa, perkenalkan nama saya Kadek Narendra Raditya Murti. Saya selaku Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli terpilih 2025-2027. Oke, baiklah. Di studio juga sudah ada bersama kita yaitu Bapak Ibu Tugalang Dharma Putra, seorang psikolog yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Selamat siang Pak Kadang. Selamat siang. Kita berkumpul sama anak-anak ya. Kita main-main, ngobrol santai. Bisa aja, boleh Pak. Umur kita nggak beda jauh, cuma beda 3 tahun aja. 3 tahunan. Oke. Lebih banyak. Baiklah. Di sini nanti kita akan berkenalan juga lebih lanjut dengan forum anak daerah lainnya. Cuma sebelum itu saya ingin ke siapa panggilannya nak? Bisa dipanggil Narendra. Oke, atau Ditya yang di rumah. Boleh. Oke. Narendra, baik. Sebenarnya forum anak daerah itu apa sih? Ngapain aja gitu maksudnya? Ya, silakan sama sahabat bisa. Jadi Forum Anak Daerah itu merupakan suatu wadah partisipasi bagi anak-anak untuk dapat menyuarakan suara mereka tentang isu-isu seputar anak-anak, untuk dapat menambah relasi. Intinya Forum Anak ini sebuah organisasi yang tentunya dapat menampung anak-anak dimulai dari Kabupaten Bangli terlebih dahulu. Nah jadi di Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli maupun Forum Anak Daerah Kabupaten lainnya ada kegiatan tahunan yang dikenal dengan pemilihan Duta Anak, di mana di Kabupaten Bangli sendiri itu memiliki nama yakni Gemilang Anak Bangli. Pada tahun 2025 sudah dilaksanakan dan di sini dipilihlah 5 Duta Anak Bangli sesuai dengan komisinya masing-masing. Jadi ada 5 komisi. Ada komisi pendidikan, ada komisi perlindungan khusus, komisi jaringan, komisi partisipasi, dan juga tentunya komisi kesehatan. Oke, berarti ini seluruh Kabupaten Bangli termasuk di kecamatan-kecamatan lainnya ya? Iya, termasuk. Oke, berarti tidak fokus di Kecamatan Bangli saja berarti? Ya. Semua ada ya? Berarti pemilihan dutanya ini kapan sebenarnya? Maksudnya pemilihannya itu atau apa ya namanya ya, kontes atau audisinya seperti itu? Bisa dibilang tiap tahun itu ada dan dilaksanakannya itu di awal tahun. Pada tahun 2025 ini kita berkesempatan melaksanakan grand finalnya tepatnya pada tanggal 27 Maret 2025. 27 Februari. Jadi untuk itu bisa sedikit dijabarkan ya atau dijelaskan masing-masing komisi itu ngapain aja. Misalnya komisi perlindungan itu perlindungan apa gitu, biar sahabat bisa juga ngerti ngapain sih gitu. Iya. Jadi di sini ada 5 komisi. Mungkin Narendra mulai dari komisi pendidikan terlebih dahulu ya. Dimana di komisi pendidikan ini anak-anak yang terpilih menjadi duta maupun runner up komisi pendidikan akan menjadi representatif bagaimana pendidikan di Kabupaten Bangli sendiri, bagaimana sekolahnya, bagaimana lingkungan sekolahnya, kemudian bagaimana pendidikan yang layak bagi seorang anak. Mungkin seputar dunia pendidikan itu ada di komisi pendidikan ini. Kemudian komisi perlindungan khusus, komisi ini itu lebih bertajuk kepada anak-anak disabilitas, anak-anak yang memiliki kebutuhan, memiliki spesial, anak-anak spesial, dan tentunya perlu fokus yang lebih kepada anak-anak tersebut. Dan di sini bagaimana Duta Anak Komisi Perlindungan Khusus dapat merangkul anak-anak yang memiliki kekurangan, bagaimana bisa kita menjadikan mereka bagian dari kita.
Kemudian ada komisi partisipasi, di mana komisi partisipasi ini menunjukkan dan merepresentasikan partisipasi yang baik selayaknya seorang anak, bagaimana anak berperilaku, bertindak, kegiatan positif apa saja yang dapat diikuti oleh anak-anak, dan sekiranya bagaimana partisipasi tersebut dapat terlaksana bagi seorang anak dan selayaknya seorang anak. Kemudian yang keempat ada komisi jaringan. Komisi jaringan ini kurang lebih berfokus kepada dunia teknologi, tentang bagaimana penggunaan media digital yang baik bagi seorang anak, kemudian bagaimana penggunaan teknologi, khususnya sekarang kan kita berada pada zaman digital ya. Jadinya pasti banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar anak-anak, karena teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Dan terakhir ada komisi kesehatan, di mana bagaimana duta anak komisi kesehatan ini dapat merepresentasikan anak-anak yang sehat, tidak hanya fisiknya saja, namun juga mentalnya juga. Mungkin sekian dari Naren. Oke, baiklah. Wah, keren sekali pemaparannya. Jadi saya juga kalian berarti jadinya ya. Tadi kan enggak apa sih maksudnya. Baik sih. Mungkin aja beneran nggak sih ini, maksudnya terkadang kan sesuatu yang kita belum kenal kita nggak tahu beneran kerja nggak atau beneran ada nggak mereka ini. Berarti forum anak daerah ini selang setahun ya bertugas. Iya. Nanti pergantian lagi tahun depan. Tahun depan, iya. Oke, baiklah. Baik, sekarang karena kita sudah masuk di namanya rumah sakit, berarti kan ngomonginnya pasti ya komisi kesehatan. Kesehatan. Supaya tidak banyak waktu yang terbuang, jadi bisa fokus dengan apa yang ingin anak-anak ketahui atau masalah-masalah kesehatan yang mungkin lagi isunya lagi marak seperti itu ya. Jadi baiklah, nanti Pak Galang dengan ditemani dengan Amal lagi satu ya nanti ya, kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang isu kejadian percobaan bunuh diri pada anak, benar? Oke. Iya, baik, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, baik sahabat bisa. Sepertinya sekarang saya harus perkenalan yang lebih detail ini sama mereka karena pemain sudah berganti. Nanti kita ditemani oleh Naren karena Naren adalah ketua dari FAD Daerah Bangli tahun 2025. Jadi sekarang saya dan Pak Galang ditemani dengan anak-anak dari FAD yang komisi kesehatan, benar ya? Baik, untuk waktunya silakan perkenalkan diri kalian dulu dengan sahabat bisa. Mulai dari Isyana, boleh ya? Halo sahabat bisa, perkenalkan aku Idewo Ayu Isyana Sudaskaita, bisa dipanggil Isyana, selaku Duta Anak Bangli tahun 2025 Komisi Kesehatan. Dan di sebelah aku, halo sahabat bisa, kenalin aku Putu Mayra Damaya Barani sebagai runner-up Duta Anak Bangli tahun 2025 Komisi Kesehatan. Oke, baik. Jadi kalian berasal dari mana? Isyana dari mana? Kalau Isyana itu deket banget nih dari sini, dari Banjarkawan. Oke, Kecamatan Bangli. Iya, Kecamatan Bangli. Kalau Alma kebetulan dari daerah yang lumayan dingin dan juga jauh dari Kabupaten Bangli ya. Jadi Alma itu dari Kintaman. Wah, kesini diantar orang tua kan? Iya. Oke, kan masih anak. Harus dipastikan dulu itu. Dengan pulang juga harus dengan Betul. ya baik. Jadi kesini ini mau ngapain gitu ceritanya, entah Pak Galang ini mau ngapain gitu ya. Oke, jadi kebetulan kami dari Duta Anak Bangli Komisi Kesehatan itu memiliki program kerja yang namanya SERA. SERA itu memiliki kepanjangan Self Love, Empowerment, Recovery, and Affirmation. Nah, jadi SERA ini memiliki fungsi sebagai program kerja yang akan kita laksanakan untuk melihat anak-anak, membantu anak-anak yang memiliki kesalahan bagi anak-anak yang gangguan mental atau bisa dibilang kesehatan mentalnya menurun seperti itu. Jadi di topik kali ini kita akan membahas mengenai percobaan bunuh diri pada anak-anak. Maka dari itu kita meminta mohon narasumber dari Rumah Sakit Umum dan kita di sini bertemu dengan Pak Galang. Benar berarti ya, kita Pak Galang di sini ya. Iya.
ngomongin tentang kesehatan mental nih. Oke, baik. Pak Galang, gimana? Senang ya di dunia anak remaja? Iya, secara umum nih senang ya karena anak-anak zaman sekarang ini sudah mulai melek dengan kesehatan mental secara umumnya. Karena di zaman saya dulu, gitu ya, apalagi di zamannya Bu Sangayu, zaman lebih duluan dari saya sedikit gitu ya, yang namanya kesehatan mental itu nggak terlalu jadi prioritas utama. Sekarang dengan teknologi sudah semakin canggih, informasi semakin cepat, isu kesehatan mental ini jadi sangat menarik untuk dilirik, terutama bagi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Dan saya rasa akan penting juga ya kalau misalnya kita juga tahu nih sedari dini tentang kesehatan mental ya. Mengingat perkataan zaman dulu kan mens sana in corpore sana kan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Tapi jadinya untuk apa kita hanya belajar tentang tubuh yang sehat saja tanpa dibekali juga dengan jiwa yang kuat. Baiklah, sekarang masuk di ini nih, silakan tanya jawab atau apa yang mungkin atau berbagi cerita, siapa tahu ada di seputar kalian, di keluarga atau lingkungan yang mengarah ke kesehatan mental. Silakan tanya-tanya langsung sama Pak Galang. Boleh, siapa aja duluan boleh. Jadi karena program kita itu tentang kesehatan mental, jadi di sini kita mau nanya sama Pak Galang, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya simpel, tapi kalau saya bilang cukup sulit dijawab karena sangat luas. Tapi secara umum kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi sejahtera, gitu ya, sebuah kondisi kesejahteraan secara pikiran, perasaan, emosional, gitu ya, yang mana nanti itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah sehari-hari. Mengatasi masalah sehari-hari, membuat individu atau manusia itu menjadi lebih produktif dan relatif kalau saya bilang bisa menjalani keseharian dengan lebih baik lagi. Karena kalau kita bicara kesehatan secara umum, kayak tadi kan kita bilang badan saja yang diperhatikan, tetapi kesehatan mental itu lebih fokus ke pikiran, perasaan, sehingga kita menjalani hari-hari itu lebih produktif. Itu sebenarnya kesehatan mental, sejahtera pikiran, perasaan, emosional, sehingga kita bisa deal atau kita bisa menghadapi masalah sehari-hari dengan lebih. Jadi kayak misalkan ketika pikiran sudah happy atau bahagia, sejahtera, kita mau melakukan kegiatan fisik apa saja itu pasti lancar ya. Pasti lancar. Itu mungkin simpelnya kayak gitu. Kalau kita kesel kan mau belajar juga pasti belum, pasti nggak enak. Jadi kalau kita belajar dengan situasi pikiran yang nggak oke, itu pasti nggak masuk semua. Cuma kita belajar tapi nggak ada yang nyantol di pikiran. Itu nggak ada. Betul. Iya, benar banget. Iya. Oke. Nah, Pak Galang, tanpa kita sadari ya bahwa ternyata di lingkungan kita, terutama di lingkungan anak-anak, banyak banget nih yang memiliki gangguan pada kesehatan mentalnya. Contohnya itu ya, Isyana kan masih pelajar nih dan masih anak-anak. Jadi Isyana lumayan punya banyak teman di sekolah, dan rata-rata mereka itu padahal di depan tuh kelihatannya kayak ceria, kayak nggak punya masalah kayak gitu. Tapi setelah Isyana dekati, ternyata dia itu sudah mulai menyakiti dirinya seperti barcode itu, tangannya digores-gores seperti itu. Lalu ada juga yang menyakiti dirinya itu dengan tidak makan mungkin berhari-hari, lalu meninju tembok lah dan lain sebagainya kan. Jadi kayak Isyana kira orang-orang itu padahal ceria banget ya, kayak oh ini anak sehat banget, ceria banget gitu. Padahal ternyata di belakang tuh sangat sedih mungkin ya, sampai menyakiti diri seperti itu. Kalau di Alma mungkin di lingkungan Kintamani gimana sih? Kalau di Kintamani itu sama banget nih Pak Galang, sama kayak di lingkungan pertemanannya Isyana. Jadi di lingkungan pertemanannya Alma itu banyak juga anak-anak yang melakukan barcode dan juga percobaan bunuh diri lainnya. Mereka itu banyak sekali faktor yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Misalnya dari keluarga, dari teman, dan juga yang paling sering Alma temui yaitu tentang percintaan di masa anak remaja ini. Jadi mereka melakukan barcode untuk
menyakiti dirinya sendiri karena mungkin mereka merasa stres atau depresi seperti itu. Oke. Nih, menurut Pak Galang, kira-kira tanggapan Pak Galang mengenai keadaan anak-anak yang menyakiti diri sendiri itu gimana sih, Pak? Oke. Berbicara soal tanggapan, saya sebenarnya yang paling pertama muncul di pikiran dan perasaan saya adalah aduh sedih banget gitu, karena sedih dan sayang banget gitu loh, karena idealnya di usia anak-anak itu kan harusnya kalian nih para sahabat bisa yang sedang nonton sekarang, terutama nih yang anak-anak, sebenarnya kan tugas kalian cuma belajar dan bermain. Pada dasarnya itu belajar, sekolah yang benar, gapai cita-cita setinggi langit, dan bermain, dan jangan lupa juga bermain harus gitu ya. Tapi entah kenapa sesuatu dan lain hal kalian tidak bisa enjoy belajar, kalian nggak bisa enjoy bermain, sehingga banyak hal yang seharusnya kalian tidak pikirkan atau lakukan, malah justru kalian pikirkan dan lakukan. Sehingga dalam posisi seperti itu, plus lagi dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ya, banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya belum perlu kalian tahu, tapi kalian udah tahu duluan karena kecanggihan teknologi zaman sekarang. Itu membuat kalian overload, kalau bahasa saya, kalian kebebelan kalau dalam bahasa Balinya, terlalu banyak informasi yang masuk, kalian proses sendiri. Problemnya adalah dalam keseharian kalian masih perlu dibimbing dengan orang tua. Nah, di sisi lain, orang tua mungkin dengan tuntutan ekonomi zaman sekarang perlu waktu untuk ketemu dengan anak, ngobrol dengan anak, diskusi dengan anak, bahkan nanyain kabar aja kadang-kadang belum sempat. Udah sibuk kerja dan lain sebagainya. Ketika sudah sibuk kerja dan lain sebagainya, kapan ada waktu untuk anak? Dan ini seperti kayak siklus yang terus berputar terus gitu loh. Orang tua sibuk, nggak pernah ketemu anak, anak perlu bantuan, tapi anak nggak tahu apa gitu, nggak tahu caranya menyelesaikan masalahnya. Dan seperti saya bilang lagi, ketika melihat teknologi, begini ya caranya orang kalau mau melampiaskan masalah ya, menyayat diri sendiri ya, sayatlah dia diri sendiri. Kalau tadi saya dengar bahasa Isyana sama Almaira, barcode ya. Ya. Bikin barcode gitu di tangan gitu. Berarti kalau asumsi saya barcode banyak banget berarti disilet ya, di goret tangannya ya gitu ya. Sayang sekali gitu, padahal kalian bisa aja curhat, cerita ke temen gitu kan, atau minimal deh kalau nggak bisa ke teman, malu gitu sama teman, ke orang tua deh. Asumsinya dengan asumsi kalau ke orang tua lebih aman, lebih terjaga privasinya. Kalau misalnya masalahnya percintaan, kalau masalahnya sekolah pasti lebih nyaman cerita ke orang tua. Problemnya ya kembali lagi itu tadi, orang tuanya belum tentu mau dengerin, belum tentu bisa dengerin. Nah ini kayak siklus yang berputar terus. Jadi sayang banget. Hal-hal seperti yang Isyana dan Almaira ceritakan tadi itu kalian alami, atau teman-teman sahabat bisa yang masih anak-anak itu alami saat ini gitu. Sayang banget. Oke, berarti hal-hal seperti itu sebenarnya pertamanya itu butuh keluarga ya, orang tua. Karena tidak bisa dipungkiri, karena seperti Pak Galang tadi sampaikan, berarti ketika di satu keluarga yang orang tuanya sibuk banget mengejar namanya hidup memang tuntutan ekonomi ya, misalnya paling gampang. Jadi seperti kayak menomorduakan atau mengesampingkan sisi psikologis itu. Jadi iya, hal itu kayaknya anak-anaknya udah makan, anak-anaknya udah mandi atau udah tercukupi, yang lainnya berarti udah selesai ya. Tanpa orang tuanya sadari bahwa ternyata ada sesuatu nih di dalam dirinya yang tidak terungkapkan, yang juga tidak sempat untuk bertanya, atau bahkan mungkin harusnya di setiap malam mau tidur ya tanya kabar, apa kabar kamu hari ini ya. Besok ngapain sekolah, atau tadi ngapain sekolah misalnya begitu. Ya, mungkin hal itu yang bisa mulai dilakukan mungkin ketika ada orang tua yang sedikit melewatkan, karena kan tidak ada kata terlambat ya. Masih bisa memulai ataupun melakukan hal yang seperti disampaikan tadi. Nah, kalau seperti itu, misalkan Pak Galang sudah terjadi itu, misalnya di lingkungan atau di sekitarnya Isyana dan Alma, itu diapain ya sebaiknya? Ketika belum ketemu atau mungkin belum terselesaikan dengan keluarganya atau apa, itu baiknya diarahkan kemana, atau bagaimana caranya Isyana dan Alma untuk mendekati anak itu, temannya ketika punya masalah seperti itu? Oke.
Oke. Kalau misalnya nanti teman-teman, terutama dari Forum Anak Daerah, terutama lagi secara spesifik Komisi Kesehatan, menemukan kasus serupa, ini juga bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman sahabat bisa yang sedang menonton podcast ini atau mendengarkan podcast ini. Kalau bisa deketi, tanya temennya, tetapi dengan nada yang jangan menghakimi. Jangan menghakimi itu jangan menghakimi itu cukup sulit untuk dilakukan. Karena kadang-kadang itu kita keselip. Misalnya, kamu kenapa? Nah, ada apa-apa. Bohong kamu. Itu aja sudah menghakimi. Itu sudah menghakimi. Iya. Atau misalnya kita bilang, bohong kamu, ayo cerita sama aku. Sudah cerita, harusnya kamu enggak gitu. Bodoh kamu, harusnya kamu enggak gitu. Salah kamu. Nah, itu sudah menghakimi juga. Karena yang seperti itu kan umum terjadi ya. Ya, saya nggak menyalahkan. Karena konteksnya memang seperti yang tadi di awal, Almaira sama Isyana juga sudah bilang bahwa kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental itu selalu nomor 2 kan. Gitu. Bukan berarti dia harus nomor 1, tidak. Tapi sering sekali di nomor 2 kan atau nomor 3 kan. Terabaikan seringnya. Problemnya adalah ketika ada kondisi seperti itu, kita mau membantu teman, seolah-olah itu jadinya kita kayak menghakimi teman. Ketika si teman yang punya masalah ini merasa terhakimi, nggak ada dia bisa minta bantuan, nggak ada mau dia minta bantuan. Sudah takut duluan atau bahkan sudah minder duluan. Minder, malu, takut, dan lain sebagainya gitu. Sudah punya masalah, ternyata dihakimi sama orang lain yang bisa jadi belum tentu tahu masalahnya itu seperti apa. Begitu. Nah, kalau sudah sampai posisi seperti itu, mereka yang punya masalah itu jadinya enggan untuk minta tolong lagi. Jadi nggak usah dah, aku hadapi sendiri saja dah. Bagaimana? Ya kalau dia tahu cara menghadapi. Kalau nggak tahu, ujung-ujungnya kayak tadi teman-teman ceritakan, entah dia menyayat self harm, menyayat dirinya sendiri, atau mungkin dia tiba-tiba mengurung diri di kamar, nggak mau makan sekian hari gitu kan. Atau ya mungkin yang tadi seperti Almaira ceritakan ada proses atau kejadian percobaan bunuh diri gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Kalau kejadian percobaan bunuh diri di Bangli, yang masuk di kita. Ya, kalau yang masuk di kita ya, kalau di catatan saya di Poliklinik Jiwa RSUD Bangli, saya nggak ngomongin spesifik anak dulu. Saya nggak ngomongin spesifik anak dulu, tapi secara umum yang saya catat, yang kami catat di Poli Jiwa RSUD Bangli itu sebulan bisa sampai 2 atau 3 kasus per bulan, sebulan. Kalau anak-anak itu memang belum banyak, tetapi ada. Sayang sekali ada. Gitu. Memang sih nggak bisa, tidak sesering pada orang dewasa gitu ya, teman-temannya. Tapi ada. Katakanlah dalam 1 tahun mungkin sekitar 2 atau 3 yang saya tangani. Gitu, dan itu rata-rata masalahnya serius juga gitu. Seperti yang teman-teman tadi ceritakan, ada karena masalah pertemanan gitu, ada juga karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah percintaan, kadang ada juga masalah lingkungan sosial, macam-macam. Tapi dalam waktu setahun mungkin sekitar 2 atau 3 ada lah. Sayang sekali. Karena sudah ada itu yang bikin kita miris ya, karena anak-anak kan nggak kesana pikirannya. Anak-anak itu taunya main, belajar, senang-senang, tapi mereka sudah mampu berpikir ke arah sana, itu berarti kan luar biasa. Iya. Pikir. Begini Mas Ayu, tapi itu kan yang saya catat, yang kami catat di Poli Jiwa ya gitu. Yang masuk ke Poli Jiwa artinya yang entah bisa ketemu dengan saya psikolog atau dengan Pak Dokter Pandi spesialis kedokteran jiwa gitu. Cuma yang tidak tercatat di Poli Jiwa, saya sempat tanya sama Kabid Penunjang, itu lumayan juga yang tidak masuk ke Poli Jiwa. Sebulan itu ya lebih dari 2 sampai 3. Karena yang bahasa saya yang selamat dan ketemu dengan psikolog atau psikiater itu 2 sampai 3 per bulan. Ada yang tidak selamat, yang akhirnya meninggal, mohon maaf, dan ada juga yang bisa pulang karena mungkin percobaan bunuh dirinya tidak terlalu serius, dampaknya tidak terlalu fatal gitu maksud saya, sehingga bisa pulang setelah dari UGD gitu. Kalau dia perlu rawat inap pasti ketemu dengan Poli Jiwa gitu.
bisa jadi yang pulang itu sebenarnya bukan tidak berkembang, tapi mereka yang nggak ke Polijiwa. Ada juga begitu yang tidak mau ke Polijiwa karena mungkin takut dengan stigma, oh ke Polijiwa dibilang gila, dibilang dibilang bodoh gitu, sakit jiwa gitu. Padahal ya enggak juga gitu. Kalau kita ke Polijiwa ya namanya juga orang sakit ya gitu. Kalau orang sakit ada gangguan, ada masalah, perlu bantuan ya datang ke profesional gitu. Dan itu memang sebaiknya dilakukan oleh sahabat bisa yang sedang mendengarkan atau menonton podcast ini, karena it's okay loh to be not okay. Karena tidak ada yang sempurna. Nah, ini juga mungkin bisa dipesan sama anak-anak ya, sama adik-adik yang di forum anak daerah, bahwa stigma itu mungkin kan nanti ada ya gininya, kalian mungkin kayak mengkampanyekan kesehatan mental, bahwa kesehatan mental atau kita konsul ke Polijiwa itu bukan berarti gila gitu, seperti Pak Dalal bilang. Jadi jangan takut gitu ketika ada sesuatu yang di luar, kok kayaknya aku kayak gitu, bisa ya Pak Dalal ya? Bisa Sadar sendiri nih, kok kayaknya aku nggak oke ya, kadang aku merasa cepat marah atau kadang aku merasa terlalu sedih. Ketika kamu sendiri atau sahabat sendiri sudah sadar kan kayak rasa yang ada begitu, langsung ke Polijiwa nggak apa-apa. Bukan berarti itu, karena nggak mesti juga harus sudah parah banget baru ke Polijiwa, nggak mesti gitu. Jadi ketika dirasa sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kalau misalnya kita mengacu pada terminologi kesehatan mental tadi di awal, kalau sudah mulai dirasa tidak sejahtera, mulai merasa tidak produktif, mulai merasa kesulitan menghadapi masalah atau tantangan sehari-hari, mungkin sudah saatnya konsul ke Polijiwa. Entah itu ketemu saya, psikolog, atau Pak Dokter Pandey, spesialis kedokteran jiwa, nggak apa-apa, salah satu dari kami pasti akan membantu. ada lagi yang ditanya? Boleh, silakan. Apa mau ditanyain lagi? Jadi Isyana tertarik nih sama solusi yang tadi Pak Galang bilang. Tapi kita sebagai duta itu kan harus bisa merangkul teman-teman ya, dan anak-anak di Bangli yang mungkin ada gangguan mental seperti itu, dan teman-teman kita juga tentunya di lingkungan kita. Tapi kadang-kadang dari pengalaman Isyana sendiri ya, kalau Isyana nanya misalnya ke teman gitu, kamu kenapa gini gitu, dia mau cerita, cuman kadang-kadang mereka tuh bilang kayak kamu nggak akan pernah tahu rasanya kalau kamu nggak ngerasain gitu. Jadi kayak gimana sih cara kita biar kita tuh bisa merangkul mereka gitu? Ini pertanyaan yang bagus tapi agak sulit untuk jawab sebenarnya, karena berdasarkan pengalaman saya, beberapa orang itu hanya perlu didengarkan di sini. Jadi selama proses konseling, ya kalau saya bilang selama proses konseling, paling sulit dari proses konseling itu adalah mendengar secara empathetic listening. Itu sulitnya minta ampun, karena selain kita harus mendengar dan atentif, perhatian kepada lawan bicara begitu ya, kita juga harus berusaha empati. Artinya kita itu perlu, kalau bahasa saya ya, kita itu perlu bisa merasakan apa yang dia rasakan, bisa melihat dari sudut pandang dia tanpa larut dalam emosi yang terlibat. Kita memang tidak merasakan itu, let's say kita memang tidak merasakan itu, kita tidak berada dalam posisi itu. Tetapi kalau kita berada di dalam posisi itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Tugas teman-teman sebenarnya bukan mencari solusi, tetapi tugas teman-teman adalah untuk mendengar dan mengerti. Ketika teman-teman mendengar dan mengerti, itu akan jauh lebih membantu mereka yang memang teman-teman anak-anak ini yang memerlukan, daripada dikasih solusi nanti dibilang kisah tahu. Jadi gitu ya. Akan jauh lebih baik ketika teman-teman mendengarkan, gitu ya, mendengarkan secara empati, mengerti kondisi dia, dan kalau bahasa saya, merujuk dia kepada profesional. Jadi solusinya bukan datang dari teman-teman, gitu. Yang bisa teman-teman lakukan adalah dengarkan, rasakan,
masalahnya pikiran emosinya dia juga, lalu rujuklah atau bantu dia, arahkan dia ke profesional. Kalau saya tidak salah, teman-teman dari FAT kan ada UPTD PPA, bener ya? UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Iya. di Kabupaten Bangli kan ada ya. Nah, teman-teman bisa gunakan itu. UPTD PPA Kabupaten Bangli, teman-teman bisa gunakan itu, atau kalau misalnya perlu penanganan yang lebih profesional, teman-teman bisa aja ke Rumah Sakit Bangli. Kalau misalnya nih rekannya teman-teman ada yang punya BPJS, boleh pakai ke sini, kita aja ngobrol. Gampang banget. Gitu. Berarti bisa saya bantu simpulkan bahwa dengerin dulu mereka ketika mereka mau membuka hati atau maksudnya mereka beneran nih si Siana atau Alma mau dengerin aku, mungkin di situ baru masuk ajakan untuk ke profesional. Ya, Dulu. Ya, kayaknya seperti itu karena ketika kita tapi susah juga dengerin tanpa kita harus betul. Tanpa nyaut, benar. Karena gatel kita pengen apalagi gitu. benar sekali bisa Ayu, karena saya pun sebagai psikolog yang sebenarnya sudah terlatih gitu ya, kadang-kadang tuh gatel gitu pengen ngomong. Tapi kita juga perlu tahu batasan bahwa solusi itu idealnya tidak datang dari kita, idealnya tidak datang dari teman-teman yang sedang mendengarkan. Solusi itu idealnya datang dari dirinya si anak itu sendiri. Hanya saja mungkin perlu dibantu, difasilitasi dengan profesional. Karena kalau misalnya tidak difasilitasi dengan profesional, khawatirnya solusi yang nanti akan muncul di situ kurang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya nanti. Tidak efektif jadinya juga. Itu tidak sesuai jalannya ya. Betul sekali. Karena nanti menemani dan mengarahkan mana atau solusi mana yang selain dari dirinya sendiri. Betul. Seperti itu ya. Betul. Dan dia sebenarnya cerita-cerita atau apa biar mumpung ketemu ahlinya langsung, jadi langsung aja tanya. Siapa tahu ada titipan-titipan pertanyaan. Iya. Kayak gini nih. Boleh silakan. Nah, kebetulan nih Pak Galang di Kintamani, tepatnya di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, ada kasus anak yang bunuh diri berusia 11 tahun 11 tahun, oke. pada bulan April lalu. Oh, bulan April ya? Iya. Tahun ini. Iya. Tahun ini. Oke. Jadi dia melakukan Iya, melakukan diri, ulah mati. Ya. Oke. Pada saat itu dia tidak ikut dengan kegiatan acara keluarganya dia, tapi dia diam di rumah, dan pada saat malam hari dia ditemukan sudah melakukan kegiatan tersebut. Dia sudah melakukan hal tersebut di belakang rumahnya. Oke. Terus? Jadi menurut Bapak, gimana sih cara kita untuk mengajak anak-anak dan juga memberitahu anak-anak bahwa hal itu bukan merupakan solusi bagi kita untuk keluar dari suatu masalah? Oke. Pertanyaannya bagus. Ini menarik untuk dibahas ya, karena bisa jadi dari semua apa yang kita bicarakan hari ini salah satu yang cukup penting. Pertama, teman-teman sahabat bisa yang sedang nonton hari ini, saya setuju dengan Almaira bahwa bunuh diri atau mengakhiri hidup itu bukan solusi, ya. Terus apa solusinya? Sebagai anak-anak, ini saya lihat sudut pandangan anak ya. Sebagai anak-anak, teman-teman pasti punya orang tua, teman-teman pasti punya teman, gitu ya, teman baik, sahabat, gitu. Teman-teman juga punya saudara, entah itu kakak atau adik, bisa punya relasi kerabat yang lain, entah itu paman, bibi atau kakek nenek yang teman-teman rasa dekat, atau mungkin di sekolah guru gitu misalnya. Boleh kok teman-teman cerita soal pikiran dan perasaan teman-teman kepada mereka yang teman-teman percaya, entah itu orang tua, entah itu keluarga yang lain, entah itu saudara, kakak adik, teman, sahabat ataupun guru. Kalau misalnya teman-teman dirasa nggak percaya sama semuanya, gitu ya, boleh kok teman-teman ke profesional, entah itu ke psikolog atau ke psikiater, datang aja ke Rumah Sakit Bangli, kita dengerin ceritanya. Karena kalau teman-teman berusaha menyelesaikan itu sendiri, tapi teman-teman nggak tahu caranya, kita pasti akan bantu. Problemnya kalau teman-teman nggak tahu caranya, teman-teman memutuskan untuk caranya sendiri, gitu ya, khawatirnya kejadian yang sama akan terulang.
gitu. Jadi aduh nggak tahu caranya, saya mohon maaf ya, saya mau bunuh diri saja, saya mau mengakhiri hidup saja gitu. Ya kalau masalahnya selesai, kalau misalnya masalahnya nggak selesai, dan memang seringkali hampir 100% masalahnya nggak akan selesai. Gitu. Jadi ketika ada pikiran perasaan yang mengganggu, ayo cerita teman-teman, nggak apa-apa kok cerita ke orang lain. Kalau misalnya malu cerita sama orang tua, kerabat, guru, teman, sahabat, itu datanglah ke profesional. Karena kalau misalnya datang ke profesional, satu, rahasia itu terjaga, dijamin kerahasiaannya. Karena kami psikolog dan psikiater punya kode etik profesi, pasti akan dijamin kerahasiaannya, nggak mungkin bocor. Itu kecuali kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang dianggap membahayakan keselamatan jiwa. Tuh, apalagi teman-teman adalah anak-anak yang pintar, sehat, kreatif di Bangli gitu ya. Kalau misalnya teman-teman cerita tiba-tiba datang ke psikolog punya pikiran untuk melakukan percobaan bunuh diri, sudah menjadi kewajiban kami untuk menceritakan ini ke orang tua. Tetapi kalau misalnya masalahnya tidak ada muncul ide ke sana, masalah tentang pacar, masalah tentang sekolah gitu, ya kami tidak akan ceritakan ke orang tua gitu, karena bisa jadi kalau orang tua tahu malah jadi marah, nanti kan repot juga gitu. Jadi tidak semua akan kami sampaikan ke orang tua. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal atau kasus-kasus tertentu yang yang membahayakan keselamatan jiwa pasien, kami punya tugas untuk membocorkan itu ke pihak yang kami anggap lebih berwenang, misal ke orang tua atau ke guru, misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, perbanyak aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya galau, kalau misalnya lagi sedih gitu, ayo kita coba keluar, gerakkan badan sedikit, aktivitas fisik sedikit itu. Atau ngobrol dengan teman sambil olahraga, kan bisa. Tuh, dua itu sih. Yang pertama harus cerita sama orang yang dipercaya atau profesional. Kedua, aktivitas fisiknya juga harus diperbanyak. Nah, ini saya kasih tips sedikit nih buat teman-teman. Kalau misalnya punya perasaan sama gitu ya, pikiran perasaan yang sama tapi kesulitan melakukan keduanya, saya rasa teman-teman pasti punya buku, pasti punya pulpen atau minimal pensil lah gitu ya. Teman-teman bikin diary curhat tapi lewat buku. Curhat lewat buku, tinggal tulisin aja tuh pikirannya apa hari ini, perasaannya apa hari ini. Aduh, hari ini aku kesel banget karena pelajaran hari ini di sekolah susah banget. Gitu misalnya. Itu kan tetap curhat. Tapi tidak ke orang, tidak ke profesional, tidak ke teman, tidak ke orang tua, tapi tetap curhat. Ketika itu sudah dilakukan, saya berani jamin pikiran perasaan teman-teman akan sedikit lega. Itu yang harus dilakukan sehingga teman-teman pikiran perasaan yang meluap, yang memuncak ini bisa dikeluarkan sedikit demi sedikit. Itu akan jauh lebih sehat daripada teman-teman melakukan tindakan yang menurut saya tidak harusnya teman-teman lakukan. Gitu. Baiklah, dari berarti tadi Pak Galang ada dua hal yang bisa diambil secara garis besar, yaitu curhat dan aktivitas fisik. Curhat tadi, kalau zaman dulu ya kita pakai diary, namanya diary itu yang Pak Galang ya. Punya buku nih, buku ataupun diary yang lucu-lucu ya, yang cek-cek banget gitu. Jadi kalau ada apa kita nulis, ternyata itu bisa jadi terapi ya. Betul, itu salah satu jenis terapi sebenarnya. Sehingga kalau kita nulis keluar pikiran perasaannya, kita tulis, tangan itu bergerak sehingga kita relax. Gitu. Karena tujuannya juga memang itu. Berarti itu bisa nanti misalkan saat di tempat lain atau di sekolah atau di mana kalian ada kampanye seperti itu, kayaknya hal yang simple yang bisa diutarakan sama teman-teman itu bisa. Salah satu adalah yaitu membuat diary atau curhat. Kalau kita tidak nyaman dengan orang ataupun keluarga, bisa lewat buku. Terus yang kedua ya aktivitas fisik. Kayaknya lari enak banget ya. Lari, sepedaan. Ya. Banyak. Kadang ada beberapa yang suka gym. Laki-laki kan ngangkat beban tuh gym. Wah gitu ya. Silakan aja. Gak apa-apa gitu. Atau ke pantai teriak-teriak. Boleh Ke banget. pantai nggak? Suka. Ke danau kalau misalnya.
danau atau pantai Kita nggak punya bisa ke oh gitu Kalau bisa ke tetangga kita ke pantai baik. Masih ada ya? Ada anak. Oke, silakan. oke silakan. Jadi Pak Galang, ketika kita dengerin curhatan teman, kan tadi kata Pak Galang kita mendengarkan ya, kita mendengarkan nggak boleh menghakimi. Tapi kita boleh nggak sih ngasih semangat ke mereka dan kata-kata apa yang bisa kita keluarkan untuk menyemangati mereka, tapi biar mereka juga nggak tersinggung gitu. Oke. Boleh banget kita nyemangatin teman-teman, terutama bagi mereka yang sedang memang perlu bantuan. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, mereka tuh kadang tidak perlu solusi, tapi mereka itu perlu didengarkan, diperhatikan, disemangatin, gitu. Kalau misalnya kata-kata, wah saya agak bingung juga ngasih kata-katanya ya. Tapi kalian boleh kasih semangat dengan bahasa kalian. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Ini pasti bisa dilewati, misalnya seperti itu. Dan kalau saya sih bilang, saya paling suka itu bilang it's okay to be not okay. Adalah nggak apa-apa kalau kamu ngerasa nggak kenapa-kenapa gitu. Karena not okay itu adalah bagian dari hidup. Not okay itu adalah bagian dari sebuah sebuah lingkaran yang kamu kadang merasakan not okay, kamu kadang merasakan okay. Karena hidup itu nggak akan selamanya not okay. Hidup itu juga nggak akan selamanya okay. Gitu. Jadi it's a part of life. Jadi nikmati prosesnya. Kalau misalnya sedih aja, kalau marah aja, kalau happy ya happy aja. Jangan nanti ketika sedih sok-sok happy, ketika happy sok-sok sedih. Sebaiknya jangan gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita berekspresi sesuai dengan apa yang kita rasakan. Dan tolong diingat, betul, jujur. Dan tolong ingat, sampaikan juga ke teman-teman, kalau kamu merasa lagi nggak oke, ya nggak apa-apa, it's okay to be not okay. Jujur sama diri sendiri, sama hati. Saya kalau sedih ya udah sedih aja nggak apa-apa, dan kayaknya jangan dilarang ya, kan kadang nangis nggak usah nangis, sebenarnya mungkin nggak apa deh, keluarin aja. Terutama ini terjadi pada laki-laki. Jadi bagi rekan-rekan semua yang laki-laki, it's okay to be not okay loh ya. Saya ngomong ini sebagai seorang laki-laki karena kalau kita nangis nggak apa-apa, itu artinya kita manusia, bukan artinya kita lemah, tidak berguna, tidak berdaya. Kalau kita capek itu artinya bukan kita tidak berguna sama sekali atau kita nggak bisa apa-apa, kan? Kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi capek, kita lagi marah, ya nggak apa-apa, itu bagian dari manusia. Karena kita juga manusia kan, kita bukan batu karang kan, ya kita manusia. Jadi Mereka batu karang. itu benar oke. Mereka batu karang. Pernah nangis, nggak pernah sedih. Nanti kadang gini, saya sebagai ibu nih, cowok jangan nangis dong, jatuh dikit aja nangis, itu nggak boleh berarti. Cowok nih maksudnya anak cowok. Kalau zaman dulu mungkin biasa gitu ya. Kalau zaman sekarang akan lebih baik kalau ya nggak apa-apa, nangis aja. Setelah itu kita ngomong sebagai orang tua, kita ngomong, oh ini begini, besok lebih baik ya. Itu akan jauh lebih menyenangkan bagi anak zaman sekarang. Sehingga anak itu tumbuh dengan kesadaran bahwa oh kalau aku nggak kenapa itu tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau aku misalnya sedih itu wajar, kalau aku marah, aku kecewa itu wajar. Justru kalau semakin aku sok kuat, aku akan semakin menggerogoti diri sendiri gitu. Saya ngerti ya, Ngerti. sudah mengerti harus apa nih ceritanya nih, nanti balik ke sekolah, balik ke teman-teman atau apa. Berarti ketika ada teman yang kayak gitu, biarin dulu meluapkan isi hatinya kayak gini, benerannya apa, cukup kita dengarkan saja dulu. Mungkin dengan menempuh pundak itu kayaknya bahasa tubuh yang menguatkan mereka, jadi mereka itu nyaman buat nangis. Biarlah mereka nggak ngobrol ke kita, nggak apa-apa ya kalau udah mau nangis, tapi kita tetap di samping lah, dia udah merasa nyaman gitu. Kita kasih kameranya, boleh. Dia nggak ngusir kita, nggak usah deh kamu jangan deket aku, nggak gitu dia. Jadi dia terima kita mendengarkan tangisan dia, itu tuh udah suatu langkah dia mulai membuka hati sama kalian seperti itu. Betul. Baik, ada lagi yang seru ya? Iya. Seru ya. Jadi kalau masalah kesehatan mental itu memang gak ada habisnya kalau diobrolin dari kecil sampai tua, dari tua sampai ya banyak ya. Jadi ibu juga, saya jadi lumayan mewek tadi dengar ceritanya Alma.
saya aja nggak dengar itu, kayaknya ternyata langsung set ke hati saya. Soalnya lumayan itu 11 tahun kan masih. Iya, masih lucu-lucunya itu, masih bandel-bandelnya itu. Nggak tahu ya? Kurang tahu ibu. Sekarang anak cewek masih lagi pengen belajar. Iya, lebih ngapain kan gitu kan? Itu misalkan ada lagi nggak yang mau ditanya mumpung di sini gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari kita. Bukan pertanyaan sih, kita meminta Pak Galang untuk memberikan motivasi nih kepada teman-teman atau anak-anak, terutama di Bangli, buat memiliki kesehatan mental yang lebih baik, ya biar nggak sedih-sedih lagi atau nggak bisa. Kalau sekarang tuh kan bahasanya gini ya, kayak dibilang mereka tuh punya topeng gitu, kayak di depannya ceria tapi di belakang tuh sedih kayak gitu. Kita ya Closing statement berarti. apa saja anak-anak mungkin ya ini kan buat penuntut tahun ini ya. Oke, bagi sahabat bisa yang sedang menonton ini, saya tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa it's okay to be not okay. Kalau misalnya teman-teman merasa sedang ada masalah, gitu, pikiran perasaannya sedang terganggu, misalnya pikirannya merasa tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, teman-teman boleh kok cerita ke orang lain, boleh kok cerita ke saudara, ke orang tua, ke teman, ke misalnya kalau udah punya pacar, ke pacar gitu, atau ke guru. Kalau misalnya nggak bisa ke sana semua, boleh kok ke profesional. Teman-teman bisa datang ke RSU Bangli, bisa ketemu dengan saya, psikolog atau dokter Pandey, spesialis kedokteran jiwa, untuk dapat bantuan secara profesional. Dan please, teman-teman, mungkin bahasa saya agak nggak enak didengar, tapi please jangan sok kuat. Karena sok kuat itu tidak akan menjadi solusi. Kalau nggak bisa nyelesain masalahnya minta sendiri, boleh kok minta tolong. Sehingga teman-teman itu tahu artinya teman-teman itu tahu batasan diri teman-teman seperti apa, dan sudah saatnya meminta bantuan orang lain. Dan harapannya dengan dibantu dengan orang lain, entah itu oleh profesional, entah itu oleh teman-teman, temannya atau orang tuanya atau keluarganya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa lebih adaptif, teman-teman bisa lebih semangat menjalani kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa lebih bahagia, lebih sejahtera dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidup. Itu. Baik, terima kasih. Ikutan nih loh ya. Tadi kita buka dengan ceria, sekarang kita harus stop setting ini dengan. Sebenarnya nggak sedih sih, cuman karena saya sebagai seorang ibu terus mendengar ada kasus seperti itu tuh kayak ke bawah. Cocok jadi psikolog saya. Saya dengerin curhatan atau ini klien, saya ikutan melo, jadi nggak bisa ketemu jalan keluar yang mana ini kayaknya. Baik sahabat, bisa seru sekali ya perbincangan kita, karena sekarang kita sudah mulai peka atau sudah mulai terbuka tentang kesehatan mental. Jadi jangan pernah ragu untuk minta tolong, itu keren sekali. Jangan pernah ragu untuk minta tolong, atau kalau misalkan kita buntu sekali dan tidak bisa cerita atau ngomong ke orang lain, silakan ditulis saja. Betul. Enak banget, itu udah bercerita itu namanya, cuman orang lain nggak tahu seperti itu ya. Terima kasih juga untuk anak-anak sudah berbagi. Biasa. Kalian hebat, kalian keren. Kenapa? Sudah bisa tahu bahwa ada masalah seperti itu di seputaran kalian. Berarti kalian sudah ngerti, oh ternyata ini sesuatu hal yang tidak beres gitu kan, satu masalah gitu kayak gitu. Terima kasih, teruskan perjuangan dan kampanye kesehatan mental buat teman-teman anak-anak di seluruh Bangli. Itu mungkin sampai keluar Bangli juga bisa kan. Nah, ini nanti kita saksikan tayangannya di kanal YouTube-nya RSUD Bangli. Jangan lupa like dan subscribe, share juga. Nanti akan di YouTube, kanal YouTube FAD juga ada ya? Iya. Oke. Berarti kita akan bisa ya muncul nanti di bawah, di linknya nanti ada. Nanti kita kolaborasi ya. Oke, baik sahabat, bisa sampai di sini dulu. Jumpa nanti lain kesempatan. Bye.